Shalom teman-teman Tin semua, gimana kabarnya hari ini? Ya, aku selalu berdoa semua dalam keadaan baik ya. Kalau mungkin ada yang kurang lagi enak badan dikit, aku berdoa supaya semuanya cepat sehat kembali. Oke, sebelum aku bawain sharing untuk hari ini, untuk minggu ini, kita bareng-bareng berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini, kalau Tuhan kasih kesempatan kami lagi untuk boleh sharing bersama untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang berkati kami biar apa yang kami dengar dan apa yang hamba-Mu sampaikan semua berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman Tin semua, gimana nih? Udah pada segar belum nih semuanya? Mungkin ada yang baru bangun ya, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa lain kali udah bangun lebih awal ya, biar waktu lagi ibadahnya bisa fresh nih ya. Atau juga mungkin teman-teman Tin semua yang abis dengerin ibadah umum juga nggak apa-apa juga, bagus juga. Semakin banyak firman yang masuk, pasti kita bisa semakin diberkati. Oke, nah hari ini aku dikasih tema yang cukup luar biasa banget ya. Tema-tema Tin sih semakin hari semakin luar biasa ya. Untuk kali ini aku dikasih tema tentang buah yang mana. Buah yang mana tanda tanya. Jadi semacam pertanyaan ya, buah yang mana. Kita langsung buka aja di Lukas 6 ayat 43 dan 44. Kalian bantu bacain ya. Lukas 6 ayat 43 dan 44. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri tidak memetik buah anggur. Wow, ayatnya luar biasa juga ya. Nah, apa yang akan aku sharingkan hari ini? Aku akan sharing dan bercerita tentang berbuah. Nah, dari ayat ini aku udah coba menyimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu adalah yang pertama seperti ini. Setiap kita manusia itu pasti berbuah. Nah, mungkin kita kadang nggak ngerasa kalau emang kita udah berbuah ya? Emang kita menghasilkan apa? Kok aku nggak ngerasa apa-apa ya? Nah, itu adalah hal yang terkadang kita tanpa sadar gitu loh. Contohnya seperti apa? Walaupun kita tidak merasa sudah berbuah, tapi orang lain yang melihat kita, itu melihat kita sudah berbuah. Seperti apa? Nih, misalnya, mungkin kalau kita setiap hari berbuat baik, kita setiap hari nolong orang, kita setiap kali menjadi berkat, kita suka, bahkan mungkin kalau kita suka share tentang firman Tuhan ya ke teman-teman, misalnya gitu ya, ke teman-teman kita yang lain, orang akan melihat kita itu buahnya. Kalian maksudnya apa sih, ribet banget sih tentang buah? Jadi apapun yang kita lakukan setiap hari itu menghasilkan buah. Ya, tinggal pertanyaannya, buahnya itu yang baik atau yang buruk? Mendatangkan berkat untuk bagi banyak orang atau jangan-jangan buat masalah bagi orang? Jangan sampai buah yang kita keluarkan itu malah pahit. Ibarat buah tuh pahit atau asam, nggak enak gitu ya. Ya, tapi di sini Kak Ian mengajak untuk teman-teman semua, termasuk Kak Ian juga, mari kita sama-sama untuk bisa menghasilkan buah yang baik. Jadi di saat orang melihat kita, orang diberkati, itu contoh buah yang baik. Atau kalau misalnya orang-orang melihat kita kesel, setiap melihat kita itu marah-marah, atau baru ngeliat muka kita aja, tapi orang itu udah, aduh bete banget nih hari ini, ngapain sih ngeliat si itu lagi, ngapain sih, ya. Nah, kalau kayak gitu, itu berarti buah yang kita hasilkan itu tidak baik. Ya, walaupun kita nggak ngerasa kalau kita berbuah atau sudah mengeluarkan buah, tapi setiap hari itu sebenarnya, kalau menurut aku, kita itu sudah berbuah. Tinggal hari itu buah yang kita hasilkan baik apa enggak. Ya, buahnya itu menjadi berkat atau enggak. Atau jangan-jangan buah yang kita hasilkan itu malah bikin orang jadi susah. Atau jangan-jangan karena buah yang kita hasilkan orang-orang jadi berdosa loh. Bisa juga loh. Karena apa? Mungkin
kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak baik. Sehingga orang lain jadi berbuat dosa, jadi marah sama kita, jadi benci sama kita, ya. Itu karena apa? Ya mungkin memang benar, itu kesalahan orang itu juga. Kenapa dia marah-marah sama kita? Tapi itu ada faktor X-nya juga dari kita. Karena jangan-jangan karena kita dia marah-marah. Ya karena kita dia jadi pembenci orang. Nah, sekarang kalian udah menyimpulkan kali ya bahasanya ya tentang bagaimana cara kita untuk bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, kalian akan ambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Ini ayatnya bagus banget, tapi supaya cepat ya, supaya jangan berlama-lama, kalian akan ambil beberapa poinnya saja, kalian akan ambil beberapa ayatnya saja, tapi kalian berharap teman-teman di rumah semuanya bisa baca ya ayat ini dari awal sampai akhir ya. Bagaimana caranya supaya buah yang kita hasilkan setiap hari itu bisa buah yang baik ya, atau buah yang bisa menjadi berkat buat orang. Yang pertama adalah kita harus hidup oleh roh dan jangan hidup dengan daging ya, karena ada di Alkitab bilang roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Contohnya ya, contohnya nih, misalnya setiap kali kita selesai dengar khotbah, atau misalnya kita setiap hari habis komsel, atau habis sharing misalnya ya, kita jadi on fire tuh, jadi semangat gitu kan, wah roh kita berapi-api ya kan. Nah tapi di saat udah waktunya kita mau berdoa, ya, sudah waktunya kita mau baca firman, sudah waktunya kita mau menyembah Tuhan, jangan sampai saat itu daging kita yang lebih kuat. Maksudnya apa? Jangan sampai di saat memang sudah kita, yang awalnya kita sudah, oke, setelah dengar khotbah, aku mau berjanji, aku akan lebih mau rajin berdoa, aku akan mau sering menyembah Tuhan, aku mau lebih rutin mulai sekarang untuk baca Alkitab. Tapi jangan sampai di saat kita mau melakukan hal itu, di saat sudah waktunya nih kita berdoa, kita baca Alkitab, kita nyembah Tuhan, jangan sampai muncul alasan-alasan gitu loh. Yang bahkan terkadang alasan-alasannya itu terkesan ya, dalam tanda petik terkesan baik. Ya, bukan karena kita malas, tapi alasannya adalah, oh, aku mau baca Alkitab, aku mau berdoa seperti janjiku sama Tuhan waktu itu, aku mau rajin. Tapi sekarang udah waktunya aku harus belajar, besok ulangan atau ada tugas, apalagi kan sekarang sekolahnya online ya. Aku dengar katanya sekarang karena sekolah online jadi banyak tugas ya, karena kita nggak bisa ketemu langsung dengan gurunya, jadinya guru-guru di sekolah pada ngasih tugas untuk kita kerjain di rumah ya. Jangan sampai hal itu jadi alasan terus untuk kita jadi nggak doa. Jangan sampai alasan tersebut yang menurut kita terlihat baik ya, itu malah sebenarnya jadi hal yang nggak baik. Ya, karena itu tadi yang kata Kak Ian bilang, ya, hiduplah oleh roh dan jangan daging. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ya, jangan sampai alasan-alasan belajar, alasan untuk ngerjain tugas, ya, atau alasan aku mau bantuin papa dulu aja lah, aku mau bantuin mama dulu aja lah baru doa. Nanti kalau setelah itu berdoa, setelah itu baca Alkitab itu baik, ya, karena jadi kita melakukan dua hal yang baik. Tapi jangan sampai kita udah, karena kita belajar, kita ngerjain tugas, kita bantuin orang tua di rumah, ya, yang terlihat baik itu, nah sampai kita malah jadi nggak berdoa. Aku udah capek, aku udah belajar tadi seharian, Tuhan ngerti lah, Tuhan kan maha tahu, Tuhan melihat apa yang aku perbuat, ya kan? Nah jangan kayak gitu ya. Bukan berarti kalian bilang jangan belajar, jangan bikin tugas, jangan bantu orang tua ya, enggak ya, enggak kayak gitu ya maksud kalian ya. Tapi itu hanya sekedar contoh, karena terkadang kita malas berdoa, kita malas baca Alkitab, kita malas menyembah Tuhan, karena kita berpikir, kayaknya ada hal yang terlihat baik kok, yang aku akan kerjakan. Aku mau belajar supaya nilaiku bagus, aku mau bantu orang tua, karena kan baik menolong orang tua, Tuhan juga suruh, betul. Tapi kan kita bisa atur waktunya, ya kan? Mungkin kita tahu nih, kita akan belajar nanti, karena besok mungkin kita ada ujian, atau kita ada tugas yang harus kita kumpulkan, jadi kita harus bikin. Tapi kita bisa atur waktunya. Ya kan, kita bisa maintain waktu kita, karena kenapa Kak Ian bilang kita harus bisa maintain, karena Kak Ian tahu semua teman-teman tim semua sudah pada besar. Ya pasti sudah mengerti bagaimana caranya mengatur waktu. Atau dulu kalau kata
orang tua kalian kalau belajar dicicil ya. Jangan besok ujian, hari ini baru belajar ya. Itu kalau kata orang tua kalian zaman dulu ya. Jadi kita karena di sini semua sudah pada dewasa, kalian anggap semua di sini sudah pada besar, kita harus bisa belajar maintain waktu. Ya, jadi jam doa kita, jam untuk baca Alkitab kita, jam menyembah Tuhan, jadi nggak terganggu untuk hal-hal yang mungkin kita anggap itu penting juga. Betul, itu penting. Kalian juga setuju. Kita harus belajar, kita harus kerjain tugas, kita harus nolong orang tua. Tapi jangan hal-hal itu buat kita jadi nggak berdoa. Jangan karena hal-hal itu alasan kita buat nggak nyembah Tuhan. Karena bagaimanapun roh kita ini harus dikasih makan. Karena kalau roh kita nggak dikasih makan, ya percaya sama kalian, tanpa kita sadari lama-lama kita jadi nggak berdoa juga nggak apa-apa, aku masih bisa napas kok, aku masih bisa hidup, orang tuaku masih bisa diberkati, ya udahlah ya, nanti doanya nanti aja lah kalau hari Minggu, kalau lagi nonton YouTube ibadah, atau nanti aja lah kalau lagi sharing sama Kak Joshua, nanti aja lah kalau lagi komsel. Jangan ya, kita harus punya waktu sendiri ya, kita harus latih diri kita, latih roh kita supaya roh kita semakin bisa besar ya. Besar seperti apa kalian? Apa rohnya jadi gede banget kelihatan? Bukan, maksudnya supaya seenggaknya roh kita lebih besar daripada daging kita. Gitu. Jadi karena itu penting, jadi ingat ya, harus doa, baca Alkitab, nyembah Tuhan itu penting ya. Mungkin ini bahan ngajar sekolah minggu sebenarnya ya kan. Dulu mungkin teman-teman kalau sekolah minggu sering dengar kalian atau dengar guru-guru yang lain rajin berdoa, baca Alkitab, nyembah Tuhan. Tapi semakin kesini kayaknya kalian rasa seumuran kita juga penting deh untuk diingatkan hal itu. Oke, nah yang kedua, bagaimana caranya supaya buah yang kita hasilkan itu bisa baik. Yang kedua adalah apa? Jangan salah kasih makan. Wah, kalian maksudnya apa? Jangan salah kasih makan. Tadi yang pertama aku ngerti nih, mungkin teman-teman di rumah bilang, yang pertama kita harus hidup dari roh, bukan daging. Oke, ngerti. Tapi yang kedua maksudnya apa? Jangan salah kasih makan. Nih, ini ada hubungannya sama yang tadi. Kalian bikin nyambung supaya kalian berharap teman-teman di sini juga bisa mengerti ya. Yang kedua, jangan salah kasih makan. Maksudnya apa? Jangan kasih makan daging terus. Ya, yang kayak tadi kalian sudah bilang, jangan kasih makan untuk yang daging, terus untuk yang enak-enak terus. Kalian contoh simpelnya apa sih kalau kita keseringan kasih makan daging? Teman-teman pernah nggak ngerasa di saat kita lagi mau berdoa atau di saat kita lagi mau baca Alkitab rasanya kayak berat gitu, ngantuk gitu ya, rasanya males banget, atau nggak pagi-pagi sebelum kita mulai aktivitas ya yang semestinya kita berdoa atau baca Alkitab kayaknya aduh ngantuk banget gitu, berat, tidur lagi tidur sebentar bablas ya, harus buru-buru belajar akhirnya jadi nggak berdoa. Itu ya, kalau kita terus-terusan kayak gitu, itu namanya kita kasih makan daging terus. Masalahnya kalau daging yang kita kasih makan lebih besar dari roh kita, percaya sama kalian, roh kita kalah. Dan lama-lama seperti tadi yang kalian bilang, lama-lama kita jadi anggap doa itu hal yang biasa. Ya, nggak doa pun juga nggak masalah. Ya, karena daging kita udah lebih kuat. Karena daging itu mencerminkan tuh hal-hal yang menurut badan kita tuh enak gitu loh. Ya, bukan hal yang untuk melawan, ayo kita pasti bisa berdoa. Enggak. Justru kalau daging itu tuh seperti kayaknya kita tuh melakukan apa yang kesukaan kita doang gitu. Apa yang kita mau doang kita lakuin. Memang kalian juga kadang-kadang ngerasa kalau lagi mau berdoa, atau misalnya kan di gereja ada doa pagi ya, atau ada Zoom. Ya, itu kadang tuh rasanya aduh, udah capek, udah pengen istirahat tapi harus doa lagi. Boleh nanti nggak sih? Nah itu, kalau kita lakuin itu, kita ikutin keinginan daging kita itu sama aja kita kasih makan daging kita lebih banyak. Makanya yang kedua, kalian di sini di sharing kalian meminta kepada teman-teman semua untuk adalah apa? Jangan salah kasih makan. Kasih makan roh kita yang banyak, ya. Jangan daging kita yang banyak. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang kalian catat adalah ini tentang sehubungan dengan sehari-hari juga nih ya, mungkin bahasanya agak nyeleneh ya, tapi semoga teman-teman mengerti apa yang aku sampaikan. Yang ketiga adalah gak usah ladenin teman yang gak penting ya, gak usah ladenin teman yang gak penting atau teman yang tidak membangun
Ya maksudnya adalah apa? Kita jangan fokus sama orang-orang yang gak bisa menjadi berkat untuk kita. Bukan berarti kita harus ninggalin mereka, kita jauhin. Bukan, justru itu tugas kita untuk merangkul mereka supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Tapi jangan fokus kita itu kepada teman-teman tuh yang nggak membangun kita. Yang kerjaannya kalau misalnya kita ketemu dia, kita pasti berbuat dosa. Atau setiap kali kalau lagi ngobrol sama dia, pasti obrolan kita dan dia itu pasti terkadang tuh ucapan-ucapan yang nggak baik. Ucapan kutuk, ucapan kasar, pokoknya ucapan-ucapan hal yang nggak baik. Atau yang lebih parahnya lagi, jangan sampai kita berbuat dosa karena kita kesel sama orang itu, karena fokus kita ke orang itu. Contohnya kayak apa? Misalnya kita punya temen nih, yang kita tahu nih orang ngeselin, ya udah kita doain aja. Jangan sampai karena kita kesel kita marah sama dia, kita maki-maki dia. Bahkan kalau ada yang ngerasa jagoan, ayo, ya, lu kira gue takut sama lo? Ayo sini, ya, jangan ya. Ya, Kak Ian rasa semua teman-teman yang di rumah ini nggak ada yang kayak gitu ya. Semua di sini luar biasa, makanya Kak Ian bilang, dan Kak Ian cuma mau mengingatkan lagi, hal ini bukan cuma buat teman-teman doang, tapi juga buat Kak Ian. Kita jangan fokus ya sama teman-teman kita tuh yang nggak penting. Ya nggak pentingnya dalam tanda petik ya, yang nggak jadi berkat buat kita. Oke, ya memang itu sekali lagi itu tugas kita untuk merangkul mereka. Tapi fokus kita jangan cuma ke hal-hal yang negatifnya. Kalau kita mau merangkul mereka untuk supaya mereka hidup lebih baik, itu bagus. Tapi kalau fokus kita karena fokus kita itu cuma kepada mereka yang bikin kita kesel, bikin kita emosi, atau setiap kali kita bareng sama mereka kita jadi bikin dosa, saran kalian sebelum semakin terlambat, coba deh pikir-pikir lagi. Ya, coba deh kalau bisa dikurangin intensitasnya bertemu dengan teman-teman yang seperti itu. Bukan kalian bilang harus dijauhin ya, no. Tapi ada waktunya di mana kita harus bisa memilih. Ya, mana teman yang memang bisa menjadi berkat untuk kita, atau yang firman kalian yang bulan lalu ya. Ada teman yang mungkin ya udah kita memang harus berteman dengan semua orang ya, tapi sahabat kita harus pilih. Ya, kita harus bisa memilih sahabat yang benar-benar bisa menjadi berkat untuk kita. Karena di sini ada ayatnya ya. Ini bukan ucapan Kak Ian, bukan buatan Kak Ian ya. Tapi di sini ada ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, ini Kak Ian ulangin ya. Janganlah kamu sesat karena apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi seperti firman yang bulan lalu yang kalian sampein, kita memang harus berteman dengan semuanya. Kita harus punya relasi yang banyak. Karena dengan kita mempunyai relasi yang banyak, sahabat yang banyak, itu bisa membantu kita. Ya mungkin dalam sekolah, dalam belajar, dalam pekerjaan nanti. Tapi kita harus bisa memilih mana yang teman, mana yang sahabat. Kalau sahabat, kita harus pilih mana yang bisa menjadi berkat untuk kita. Karena apa? Kalau kita bisa memiliki sahabat-sahabat yang baik, ya apalagi puji Tuhan, mungkin kalau sahabat itu cinta Tuhan juga, kita bisa sama-sama bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Karena apa? Setiap hari kita berbuah. Mungkin kita nggak sadar apa yang buah yang kita hasilkan setiap hari, tapi orang-orang lain bisa melihat kita. Biar orang-orang lain melihat kita, orang-orang melihat Kristus. Oleh karena itu, sekali lagi kalian cuma mau bilang, yuk kita bareng-bareng, bukan cuma buat teman-teman doang, tapi juga buat kalian juga belajar. Ya, mari setiap hari kita menghasilkan buah yang baik, buah yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Minimal ya, ini minimal banget nih. Orang-orang kalau ngelihat kita, atau orang-orang melihat kita, orang-orang bertemu dengan kita, orang-orang itu bisa diberkati. Bisa terberkati, merasa diberkati karena bertemu dengan kita. Jangan sampai kalau orang-orang melihat kita, dia malah kesel. Orang-orang melihat kita malah dia merasa, aduh bawaannya kesel gitu, marah gitu ya. Karena Tuhan mau kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Karena kita diberkati untuk memberkati banyak orang. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sharing singkat yang boleh kami dengar dan hamba sampaikan. Biar Tuhan yang memberkati, biar apa yang sudah hamba sampaikan dan yang sudah teman-teman dengar, teman-teman hamba dengar, bisa bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Ya Tuhan,
Kami juga selalu mengucap syukur kalau setiap hari perlindungan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami tidak mau takut karena kami tahu ada Tuhan Yesus yang lebih besar dari segalanya. Dan kami percaya hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan biar hidup kami bisa menghasilkan buah-buah yang setiap hari orang-orang bisa menikmatinya. Karena buah yang kami hasilkan ada buah-buah berkat yang dari Tuhan. Bukan buah-buah masalah yang malah orang-orang rasakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, biar perlindungan Tuhan sempurna untuk keluarga kami dan seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Indonesia, biar Tuhan pulihkan negara kami, biar pandemi ini bisa segera berlalu. Dan biar kami bisa segera berkumpul lagi di gereja untuk mendengarkan, memuji, dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye-bye.